Adalis dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Septia Ramayanti dengan NIM 18140083. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran integratif. Yang mana kita akan menjelaskan 3 model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran keterhubungan. Yang kedua, model jaring laba-laba. Dan yang terakhir, model pembelajaran keterpaduan. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama yaitu model pembelajaran integratif. Pengertian dari model itu sendiri adalah model itu suatu objek benda atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan atau mengkonkretkan sebuah teori sekaligus merupakan analogi dan representasi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Nah, model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis atau representasi suatu objek itu tadi yang digunakan dalam proses belajar mengajar, bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami suatu materi, juga memudahkan guru untuk menjelaskan suatu materi kepada peserta didik. Nah, model pembelajaran integratif itu sendiri merupakan model pembelajaran yang menggabungkan atau mengorganisasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu model, di mana berbagai mata pelajaran tersebut dibuat saling keterhubungan agar membentuk suatu pengetahuan yang luas bagi peserta didik. Selanjutnya adalah model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan ini merupakan salah satu model pembelajaran integratif. Nah, model keterhubungan itu dia itu ada anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Jadi beberapa butir-butir pembelajaran itu dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Nah, di PowerPoint-nya kan ada gambar di mana ada 3 bulatan atau 3 lingkaran yang di gambar terakhir atau di kotak terakhir lingkarannya menjadi satu. Nah, itu kan sudah menginformasikan bahwa model keterhubungan ini butir-butir pembelajarannya itu bisa dipayungkan ke dalam mata pelajaran tertentu. Nah, contohnya misalnya butir pembelajaran kayak kosakata, struktur, membaca, dan mengarang itu dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siska Safidhanita Adalis. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran jaring laba-laba atau biasanya disebut dengan model web. Menurut Fogarty, model pembelajaran jaring laba-laba adalah suatu pola belajar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang mana menggunakan suatu topik atau tema tertentu yang dikaitkan dengan beberapa konsep sehingga menjadi satu paket pembelajaran. Model pembelajaran jaring laba-laba ini menggunakan pendekatan tematik. Untuk tema itu bisa ditentukan dengan diskusi antar guru atau negosiasi antara siswa dan guru. Jadi, model pembelajaran jaring laba-laba merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Dimulai dari menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema. Dan jangan lupa untuk memperhatikan keterkaitan antara tema dengan mata pelajaran yang akan dipelajari.
Baik teman-teman, bisa dilihat gambar di samping ini ya. Ini merupakan contoh model pembelajaran jaring laba-laba. Dan perlu teman-teman ingat, tema yang dipilih itu harus tema yang umum dan juga berpotensi. Adapun ciri-ciri tema itu dikatakan berpotensi. Yang pertama, tema tersebut dapat diaplikasikan secara luas. Yang kedua, tema tersebut dapat diaplikasikan secara mendalam. Yang ketiga, tema tersebut dapat menunjukkan pola dasar. Yang keempat, tema tersebut dapat menjabarkan persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir, tema tersebut itu harus menarik. Tentunya di dalam pembelajaran itu ada kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran jaring laba-laba yaitu yang pertama dapat memotivasi siswa untuk belajar dikarenakan penyeleksian tema yang sesuai dengan minat siswa. Yang kedua yaitu mempermudah guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan rancangan kerja tim untuk mengembangkan suatu tema ke dalam beberapa mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu mempermudah siswa untuk melakukan kegiatan dan ide-ide dengan menggunakan suatu media. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran jaring laba-laba. Yang pertama yaitu sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua yaitu guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang ketiga yaitu cenderung menyusun tema yang dangkal. Dan yang terakhir, kondisi di kelas itu menjadi bising sehingga guru itu kesusahan dalam mengatasi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang model pembelajaran integrated atau model pembelajaran keterpaduan. Dapat kita lihat pengertian dari model pembelajaran integrated. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran sehingga memadukan antara beberapa topik atau bahan ajar yang berbeda-beda akan tetapi esensinya sama pada suatu tema tertentu. Dalam model pembelajaran ini, guru terlebih dahulu memilih konsep, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan selama satu semester dari beberapa mata pelajaran. Selain itu, guru itu memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang berkaitan erat dengan beberapa mata pelajaran dari tema yang telah ditentukan. Seperti contoh, mata pelajaran kelas 4 dengan tema teknologi bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan IPS. Selanjutnya yaitu kelebihan dari model pembelajaran integrated. Yang pertama, mendorong dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, tidak perlu mengulang materi yang tumpang tindih sehingga pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mempermudah untuk menghubungkan antar mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari model pembelajaran integrated. Yang pertama yaitu sulit untuk diterapkan secara penuh. Yang kedua, model pembelajaran ini harus mempunyai sumber belajar yang beragam karena untuk mengintegrasikan konsep dan kurikulum antar mata pelajaran. Yang ketiga, membutuhkan tim, baik itu dalam pelaksanaannya maupun dalam perancangannya. Dan yang terakhir, yaitu guru harus menguasai konsep, keterampilan, dan sikap yang diprioritaskan. Baik teman-teman semuanya, sekian terima kasih dari kami, kelompok model pembelajaran integratif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon dibenahi ya teman-teman. Sekian terima kasih. Dan dari kelompok kami, Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.